Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga yang kita pelajari pada hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Tidak ada yang pilek, batuk, ataupun panas. Sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, Ibu akan mereview sedikit tentang pelajaran yang sebelumnya. Persamaan garis. Perlu kalian ingat kembali, untuk persamaan Y sama dengan X bla bla bla, maka gradiennya adalah angka yang di samping X. Sedangkan untuk persamaan XY, maka gradiennya atau M-nya sama dengan min A per B. Ibu menyinggung gradiennya karena yang akan kita gunakan pada hari ini adalah gradiennya. Jika kemarin yang dibahas hanya satu garis, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang dua garis. Nah, dua garisnya apa aja? Yang pertama ada sejajar, kemudian berimpit dan berpotongan. Nah, berpotongan ini ada dua jenis. Yang pertama tegak lurus dan tidak tegak lurus. Nah, untuk garis sejajar. Di garis sejajar, persamaannya misalkan Y sama dengan M1X plus N1. Dan persamaan yang satunya lagi. Nah, ada dua garis. Dua garis bisa dikatakan sejajar. Tahu sejajar ya? Coba Ibu review. Ini sejajar, ini berhimpit, kemudian ini berpotongan, kemudian ini berpotongan tegak lurus. Sudah? Hari ini tidak ada latihan, untuk di video ini tidak ada latihan karena untuk persiapan PH keempat. Sudah, dua garis sejajar disebut sejajar jika gradiennya sama. Misalkan, nanti aja ya, contohnya Ibu jelaskan sekalian di contoh soal karena di sana ada yang sejajar. Kemudian dua garis berhimpit dikatakan berhimpit jika gradiennya sama, kemudian konstantanya sama. Nah, ini tidak ada contoh di soal. Ibu contohkan, Y sama dengan 2X min 4. Nah, kalau yang berhimpit berarti ya sama persamaannya, Y sama dengan 2X min 4. Gradiennya harus sama, konstantanya juga harus sama. Ini dinamakan berhimpit. Nah, untuk garis berpotongan. Untuk garis berpotongan yang tegak lurus jika gradiennya nilainya tidak sama dan hasil kali gradiennya adalah min 1. Misalkan gradien yang 1 adalah 3. Berarti gradien yang 2 adalah min 1/3. Jika dikali 3 dikali min 1/3 sama dengan min 1. Ini dinamakan tegak lurus. Contoh lagi. M1-nya 4, berarti M2-nya adalah min 1/4. Jadi kebalikannya. 4 dikali 1/4 sama dengan min 1. Contoh lagi. M-nya sama dengan min setengah. Nah, cara mudahnya adalah untuk yang berpotongan tegak lurus, M2-nya kebalikannya. Kalau min berarti di sini plus, 1/2 kita balik jadi 2/1. Begitu ya. Misalkan lagi. M1-nya 5/3.
berarti M2-nya kebalikannya. Karena di sini plus berarti M2-nya adalah min. Angkanya tinggal dibalik 3/5. Sudah? Untuk perpotongan paham ya? Berarti gradien selanjutnya atau yang kedua adalah kebalikan dari yang pertama. Nah, untuk yang berpotongan tidak tegak lurus, hasil kalinya bukan -1. Misalkan M1-nya 3, berarti M2-nya 1. Jika dikalikan hasilnya bukan -1. Sudah seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh. Di sini diketahui persamaan garis G adalah Y sama dengan 3X min 10. Garis L sejajar garis dengan garis G. Sedangkan garis K tegak lurus dengan garis G. Nah, untuk memulai mengerjakan soal, kalian harus tentukan dulu gradiennya. Di sini persamaannya Y sama dengan 3X min 10. 3X min 10. Berarti M-nya adalah 3. Mudah ya kalau yang ini. Nah, untuk yang pertama, L-nya adalah sejajar. Ingat, L sejajar. Syarat sejajar M1 sama dengan M2. Jika garis yang G adalah M, kita tulis ini G ya karena titiknya G, sama dengan 3. Karena sejajar tadi syaratnya harus sama, berarti M, L sama dengan juga 3. Sudah sampai sini paham? Ingat, syarat sejajar gradiennya sama. Kemudian lanjut. Jika L sejajar, lanjut ke K. K-nya adalah tegak lurus. K tegak lurus. Lurus. Nah, jika tegak lurus, syaratnya adalah gradien 1 dikali gradien 2, hasilnya adalah -1. Jika garis G adalah gradien 1, 3 dikali berapa? Sama dengan -1. Yang tadi kebalikannya, jika di sana plus berarti M2-nya adalah plus. Jika di sini plus berarti M2-nya berarti min. 3 kita balik, 3 di sini artinya 3/1, dibalik menjadi -1/3, kebalikannya. 4 berarti kebalikannya -1/4, gitu ya. Sampai sini bisa? Sudah, lanjut ke nomor 2. Nomor 2, tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan -2 X min 5 melalui titik 3,4. Sudah, kita tentukan dulu gradiennya. Di sini Y sama dengan -2X min 5. M-nya sama dengan -1/2. Sudah, di sini yang diminta adalah tegak lurus. Berarti M2-nya adalah kebalikannya. Jika min berarti jadinya plus. Maaf, Ibu ulang. M-nya adalah -2. Berarti gradien yang satunya kebalikannya dari -2. M2-nya di sini min berarti menjadi plus, 2/1 dibalik jadi 1/2.
Bu, kok dibalik? Karena tegak lurus. Ingat, yang tegak lurus gradiennya hanya dibalik. Plus jadi min, angkanya kemudian dibalik. Sudah ada gradiennya setengah dan ada titik 3,4. Kita masukkan ke dalam persamaan. Persamaan yang Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min, ingat, titiknya 3,4, berarti Y-nya adalah 4. Sama dengan M-nya tadi berapa? Setengah dikali X dikali X-nya, X1-nya adalah 3. Y dikurang 4 sama dengan, kita langsung saja ya, min 4-nya kita pindahkan, kita sama dengan, kita kerjakan yang dalam kurung dulu, setengah X, kemudian setengah dikali 3, menjadi min 3/2, kemudian di sini min 4 menjadi plus 4. Sudah? Y sama dengan min setengah X min 3/2. Nah, plus 4 di sini disamakan penyebutnya, tinggal kalikan dengan penyebut yang di bawah. 4 dikali 2 plus 8/2. Berarti hasil akhirnya Y sama dengan setengah X 3 dikurang 8 menjadi plus 5/2. Sudah? Berarti tadi tentukan dulu gradiennya, baru dimasukkan ke dalam persamaan yang ini. Ya. Sudah, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini kita hapus dulu. Jika kalian bisa mencatat langsung, bisa dicatat langsung, jika tidak bisa di screenshot ya. Jadi setelah selesai baru kalian ulang kembali cara yang ibu jelaskan. Kemudian contoh berikutnya, apakah garis dengan persamaan Y sama dengan min 3X plus 4 akan berpotongan dengan garis min 4Y ditambah 3X min 4 sama dengan 0. Ingat, syarat berpotongan gradiennya tidak sama. Y sama dengan min 3X plus 14. M sama dengan, berapa M-nya? Min 3. Langsung ya. Kemudian yang satunya min 4Y plus 3X min 4 sama dengan 0. M-nya adalah min A per B. A itu yang ada di X, B itu ada yang ada di Y. Sama dengan min 3 per min 4. Bu, kenapa min? Karena di sini Y-nya adalah min. Berarti M-nya adalah 3/4. M yang gradien pertama min 3, gradien kedua 3/4. Sudah, gradiennya tidak sama, pasti berpotongan. Dan jika dikalikan juga bukan min 1, berarti berpotongannya tidak tegak lurus. Nah, sudah, baru kita buat titik potongnya. Caranya adalah disubstitusi. Substitusi itu caranya dimasukkan. Jika Y sama dengan min 3X plus 14, nah kita masukkan ke dalam persamaan yang min 4Y ditambah 3X min 4 sama dengan 0. Bu, caranya bagaimana? Di sini ada Y ya. Di sini juga Y. Nah, Y yang di bagian baris kedua kita gantikan dengan persamaan yang ini. Sudah? Ibu ulang. Catatannya ibu ulang. Y sama dengan min 3X plus 14. Terus kemudian min 4Y plus 3X
min 4 sama dengan 0. Berarti min 4, Y-nya kita gantikan menjadi min 3X plus 14 ditambah 3X kemudian dikurang 4 sama dengan 0. Min ketemu min menjadi plus ya, menjadi 12X, 4 dikali 3, kemudian min 4 dikali plus 14 menjadi min 56, kemudian ditambah 3X dikurang 4. 12 ditambah 3 sama dengan 15X. Utang 56 diutang lagi 4 menjadi min 60 sama dengan 0. Pindah ruas, 60-nya pindah 15X. Min berubah jadi plus 60, berarti X sama dengan 60 dibagi 15 berapa? 4. Langsung ketahuan, X-nya 4. Berarti titik X, Y, X-nya 4, kita cari Y-nya. X-nya berapa? 4. Kita masukkan ke persamaan. Y sama dengan min 3X plus 14. Kita pakai ini yang lebih mudah ya. X-nya berapa tadi? Min 3 dikali 4 ditambah 14. Y sama dengan min 12 ditambah 14. Berarti Y sama dengan utang 12 dibayar 14 berapa? 2. X jadinya titiknya X, Y sama dengan X-nya tadi 4, Y-nya 2, 4,2. Di sanalah titik potongnya. Sudah? Kita lanjut ke nomor terakhir. Boleh di screenshot. Setiap ibu selesai sampai batas di bawah, kalian boleh langsung screenshot. Karena pasti ibu hapus. Jika persamaan P 5X plus 3Y sama dengan 0, kemudian Q Y sama dengan 3/5X, dan R 10X per 6Y. Kita tentukan gradiennya masing-masing. Untuk P, ingat, bentuk XY gradiennya adalah, ibu buat M, ini maksudnya gradiennya P sama dengan min A per B. Berarti A-nya adalah 5 min 5 per 3. Sudah, kemudian gradien yang Q. Yang Q langsung ada Y sama dengan, berarti gradiennya adalah 3/5. Kemudian M Q sudah, kemudian R sama dengan min A per B lagi. A-nya 10 min 10 per 6, diperkecil ya, min 5 per 3. Sudah, ibu catat di atas kembali. M P sama dengan min 5 per 3. M Q sama dengan 3/5. MR sama dengan min 5 per 3. Yang ditanyakan P dengan Q. P dengan Q. Sudah, dari ketiga gradien tidak ada yang sama. Berarti sudah dapat dipastikan ketiga garis tersebut tidak ada yang sejajar ataupun berhimpit. Berarti antara berpotongan tegak lurus ataupun berpotongan. Di sini kedudukan garis P dengan Q. Berarti caranya kita kalikan P dengan Q. P-nya P dikali Q. P-nya min 5 per 3. Q-nya adalah 3/5. Hasilnya berapa? Coret, jadi hasilnya min 1.
Jika pin 1 berarti artinya berpotongan tegak lurus. Kemudian kita kalikan P dengan R. P dikali dengan R. P-nya min 5/3. Nah, ternyata R-nya di sini adalah min 5/3 juga. Apa? Jika gradiennya sama, berarti garis tersebut adalah berapa? Sejajar atau berhimpit? Nah, kita lihat dulu. Untuk R dengan P sama-sama min 5/3, berarti gradiennya sama. Nah, untuk persamaannya, gua hapus dulu ya. Dari gradiennya sama, berarti kita tinggal tentukan konstantanya. 5x plus 3y plus 2. Ini punya P, kemudian punya R 10x plus 6y sama 4. Nah, ini sebenarnya adalah persamaan yang kedua hanya perkalian 2 atau pembesarannya. Jika kita kecilkan, kita bagi 2 semuanya menjadi 5x plus 3y plus 2. Berarti persamaannya sama ya, sama persis. Jika sama persis, berarti bukan hanya sejajar, berhimpitan. Kalau sejajar, gradiennya sama, tapi persamaannya tidak. Jika berhimpitan, semuanya sama persis. Berarti P dan R sama persis, persamaannya berarti berhimpitan garisnya. Sudah, untuk hari ini, untuk dalam video ini tidak ada latihan. Silahkan kalian cari kuis yang berhubungan dengan PGL, persamaan garis lurus, untuk mengukur kemampuan kalian untuk mempersiapkan PH keempat. Terima kasih. Tetap di rumah, semoga pandemi ini segera selesai sehingga kita dapat bertatap muka. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.